Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi sama ibu. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. KM, tolong pimpin doanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau nge-absen dulu ya. Yang namanya dipanggil, acungkan tangan. Melinda, Nur, Elvira, Sakit Elvira, Zaki, Rifki. Ya, berarti yang gak hadir hari ini hanya satu orang ya, Elvira aja. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita hari ini mau membahas tentang apa? Ya, sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ada yang tahu nggak nih Nabi Sulaiman itu putra dari Nabi siapa? Ya, pintar. Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi, nama kepanjangan dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nah, ada yang tahu nggak nih sosok Nabi Sulaiman ini? Mungkin ada yang udah pernah dengar gitu sebelumnya tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, pintar. Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang sangat kaya raya pada zamannya. Jadi, selain menjadi seorang nabi, Nabi Sulaiman pun adalah seorang raja yang sangat kaya raya pada zamannya. Nah, selain itu pun Nabi Sulaiman sudah dididik menjadi seorang pemimpin oleh ayahnya saat masih usia belasan tahun. Jadi tidak aneh ya kalau Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang raja. Ya. Nah, setiap nabi itu pasti kan memiliki kelebihannya seperti mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu nggak apa sih mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman? Nggak tahu ya, ibu akan jelaskan ya. Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya Nabi Sulaiman lah yang memiliki kemampuan ini. Salah satunya adalah bisa mengerti bahasa dari para binatang. Jadi Allah memberikan pengetahuan, memberikan kecerdasan kepada Nabi Sulaiman. Ya, dengan salah satu caranya bisa mengerti bahasa dari para binatang. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman pun bahkan bisa menaklukkan para jin dan setan pada waktu itu. Jadi saat Nabi Sulaiman akan pergi perang, pasukannya itu tidak hanya manusia saja, tapi ada dari para binatang dan ada para dari jin, seperti itu. Nah, jadi salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat berbicara kepada binatang-binatang. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 18-19 yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Jadi secara tidak langsung Nabi Sulaiman itu mendengar apa yang dikatakan oleh si semut tadi. Nah, dan dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan maksudlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Jadi saat Nabi Sulaiman ini akan pergi perang, Nabi Sulaiman itu nggak sengaja nih ngedenger ada seekor semut
yang bilang, ayo kawan-kawanku kita masuk dulu ke sarangnya, soalnya pasukan Nabi Sulaiman akan melewati jalan ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya mengerti bahasa semut saja Nabi Sulaiman pun, tapi mengerti akan cuitan burung-burung yang melintasinya. Seperti itu. Nah, adapun karunia yang lebih besar lagi yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu tadi kan, satu, mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua adalah Nabi adalah orang yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradabannya. Jadi pada masa Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaimanlah orang yang paling kaya. Yang ketiga itu adalah mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi saat Nabi Sulaiman akan pergi berperang, Nabi Sulaiman itu tidak hanya dibantu oleh para manusianya dari pasukan manusia, tapi dari bangsa jin. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ia juga dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan lainnya. Jadi, selain ketiga yang tadi itu, yang pertama bisa berbicara terhadap semua binatang, menjadi orang yang sangat kaya raya pada zamannya, lalu mempunyai pasukan. Selain dari bangsa manusia, Nabi Sulaiman pun dapat mengendarai angin. Nah, itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, walaupun Nabi Sulaiman ini udah memiliki kelebihan yang sangat banyak, tidak menjadikan Nabi Sulaiman itu tinggi hati, akan tetapi Nabi Sulaiman adalah lebih merendahkan hatinya terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga dengan adanya kisah Nabi Sulaiman ini menjadikan kalian lebih soleh lagi ya ke depannya. Nah, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.